Nah, disinilah perbedaan orang yang beragama pakai akal dan orang yang beragama pakai hati. Orang yang beragama pakai hati, Allah itu berada di dekat leher ini. Itu tidak bisa dijangkau akal. Jauh tidak berantara, dekat tidak bisa. Bagaimana cara memahami, menerjemahkan dalam bahasa akal? Tidak mungkin. Jauh tidak berperantara. Dia berada di atas arasnya. Oke, benar. Itu ayat. Jauh tidak berperantara. Dia jauh, tapi tidak berperantara. Dekat tidak bersatu. Ini kunci daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah berada di mana-mana, tidak berhenti. Bagaimana cara memahami akidah seperti ini? Ini pakai rasa pada hati. Nah, hati dan rasa itu selalu berduaan, tidak pernah terpisah. Tuhan jauh tidak berperantara. Ini mesti kita temukan. Dia jauh, tapi tidak berperantara. Yang namanya jauh pasti ada jarak. Ini dalam keyakinan kita, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Tuhan itu jauh tidak berperantara. Artinya apa? Sejauh-jauhnya Tuhan itu, dia tetap bisa diakses. Dia tetap bisa kita temui Tuhan saja. Beda jauhnya makhluk. Jauhnya makhluk itu berperantara, berjarak. Tapi jauhnya Tuhan tidak berperantara. Kenapa? Dia masih bisa diakses. Masih bisa terkoneksi langsung dengan kita. Pengajian setiap zikir kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang arif? Orang-orang arif itu orang-orang yang memakai akal dan hatinya. Kalau orang pintar memakai akalnya, tapi kalau orang arif, akal dan hatinya tersambung sejak. Kemudian arif dan bijak. Jadi selalu kearifan itu selalu sertai dengan bijaksana. Akal, hati tersambung, bijak dan perbuatan. Doa kita tadi itu kita minta kepada Allah, berikan kami orang-orang. Jangan sekedar memakai akalnya saja. Dengan sekedar memakai akal dan hati itu bisa Bapak Ibu yang Allah hormati, sangat jauh sekali perbedaan antara orang yang memakai akal, antara orang pintar dengan orang yang arif. Kalau orang yang memakai akal, sekedar memakai akal dalam beragama, maka dia hanya meyakini Tuhan itu dengan tersebut. Kalau orang hanya sekedar memakai agamanya, memakai akal di dalam beragama, maka dia akan memahami agama dan Tuhannya
secara postur. Seperti minggu yang dua minggu lewat itu kan kaji. Setelah itu banyak pertanyaan yang datang ke saya tentang akidah Tuhan itu, Allah itu beristiwa. Tidak ada batas ras. Jadi seharusnya kalau kita memang tidak membantah, tidak memungkiri keyakinan Allah itu berada di atas arasnya, namun di sisi lain kita juga meyakini Allah lebih dekat daripada keluarga kita. Posisi kita bagaimana seharusnya? Dan saya ulang kembali, ketika seseorang atau sekelompok orang meyakini Tuhan itu duduk di atas arasnya, dan apabila dia mengatakan kami yakin Allah itu duduk di atas arasnya karena ada ayatnya, tidak bisa kita bantah. Dan kemudian dia sambungnya, kami yakin bahwasanya Allah itu berada di atas arasnya yang maha suci, yang maha tinggi, dan kami hanya cukup meyakini saja bagaimana cara duduknya Allah, bagaimana itu punggungnya Allah, bagaimana itu kakinya Allah, dan wajah Allah. Kami tidak bayangkan. Kami hanya meyakini saja. Apakah boleh kita memiliki akidah seperti itu? Selagi dia tidak menyerupai, tidak disamakan serupanya dengan makhluk, sah saja. Karena orang itu beragama hanya mengiyakan. Apakah boleh kita beragama pakai akal? Ya boleh saja. Jangan pula kita berbantah-bantahan. Malu kita. Karena dibantahkan itu air juga. Dan di sisi lain, aku lebih dekat daripada urat lehermu. Menjadi akidah daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Allah itu tidak bertempat tapi ada di mana-mana. Itu menjadi akidah. Kalau kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, akidah kita seperti itu. Meyakini Allah itu tidak bertempat, tidak membutuhkan tempat, dan berada di mana-mana. Kita harus dudukkan paham itu. Tidak bisa kita bicara, oh yakin saja Allah itu tidak bertempat dan ada di mana-mana. Yakin saja. Tidak bisa. Tidak bisa berhenti sampai di sana. Kecuali kalau akidah yang tadi. Meyakini Allah itu duduk di atas arasnya. Tidak boleh lagi kamu pikirkan bagaimana cara duduknya Allah. Sampai di sana. Kalau itu kata dia, sudah gambar. Tapi kalau dia lanjutkan, sudah dijasadkan Allah itu, diserupakan, nah itu yang salah. Itu yang salah. Meyakini ayat wajib itu. Dan orang yang meyakini itu kita tidak bisa bantah. Nah kita yang meyakini Allah ada di mana-mana, tidak berubah.
seharusnya tidak bisa berhenti. Ya udah, yakin saja. Sudah jelas Allah mengatakan aku didirikan daripada urat lehermu. Nah, disinilah perbedaan orang yang beragama pakai akal dan orang yang beragama pakai hati. Orang yang beragama pakai hati, Allah itu berada di dekat urat lehermu. Itu tidak bisa dijangkau akal. Jauh tidak berantara, dekat tidak bersama. Bagaimana cara memahami, menerjemahkan dalam bahasa akal? Tidak benar. Jauh tidak berperantara, dia berada dalam seharusnya. Oke, benar, itu ayat. Jauh tidak berperantara, dia jauh tapi tidak berperantara. Dekat tidak bersatu. Ini kunci daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah berada di mana-mana, tidak berhenti. Bagaimana cara memahami akidah seperti ini? Ini pakai rasa pada hati. Nah, hati dan rasa selalu berduaan, tidak akan terpisah. Nah, untuk tahap mengenal hati, inilah namanya ilmunya tasawuf. Sekolahnya tarekat, gurunya mursyid. Jadi kita katakan kemarin, ada orang yang makan rendang hanya cari kenyang. Orang yang makan rendang hanya cari kenyang saja. Ada orang makan rendang cari rasanya, nikmatnya. Nah, kita mau pilih yang mana? Mau cari kenyang saja atau cari nikmatnya? Apakah orang yang cari kenyang salah? Tidak. Memang makanan itu guna juga mengenyangkan. Dan tentunya orang yang cari rasa, cari nikmat, pasti makan dulu. Mau kenyang mau tidak, yang penting dia rasakan dulu. Orang cari nikmat. Begitu pun beragama, bertuhan. Kita mau cari kenyang, kita cari nikmat dari agama. Kalau hanya untuk melampiaskan atau menutupi rasa takut kita kepada neraka dan rindu kita kepada surga, jalan saja agama ini dengan pikiran. Silahkan, engkau pasti dapat imbalan, Jangankan kita yang beragama Islam. Dalam Quran Allah katakan mau dia Nasrani kan, dia Majusi kan, kalau dia berbuat baik Allah balas kebaikannya. Silakan, kalau cari kenyang saja. Karena tidak semuanya orang yang makan rendang itu cari nikmat. Tidak bisa kita paksakan. Ketika orang mencari nikmat daripada makanan itu, dia harus bicara rasa. Dia harus memakai rasa. Nah, sayangnya kita yang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah tidak memanfaatkan rasa hati kita untuk mengenal Tuhan. Yakin saja Allah itu ada, dekat, lebih dekat daripada urat leher kita. Yakin saja. Tanpa nikmat. Lebih baik kita yakini Tuhan yang maha jauh di atas aras, jelas, daripada Tuhan yang kata dekat tapi nggak bisa dinikmati.
Bahkan hal-hal seperti ini menjadi ajang adu domba. Ustaz dan ustaz lain berdebat, buya dan buya, ulama dan ulama berdebat masalah akidah. Oh, penting ini akidah. Kita harus duduk. Bapak Ibu Allah rahmati. Selagi orang yang mengatakan Tuhan di atas aras itu tidak menyerupai apapun, selagi dia mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia muslim. Masa ada orang Islam yang lebih dekat kepada orang kafir daripada saudara sendiri? Gara-gara kita beda akidah. Yang saya sampaikan, akidah itu ada sebatas akal, ada yang pakai hati. Perbedaan itu saja. Apalagi menjelang pilpres ini, sudah berbeda dulu. Hati-hati. Bapak Ibu yang Allah rahmati, Tuhan jauh tidak berperantara. Ini mesti kita temukan. Dia jauh, tapi tidak berperantara. Yang namanya jauh pasti ada jarak. Ini dalam keyakinan kita, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Tuhan itu jauh tidak berperantara. Artinya apa? Sejauh-jauhnya Tuhan itu, dia tetap bisa diakses. Dia tetap bisa kita temui. Beda jauhnya makhluk. Jauhnya makhluk itu berperantara, berjarak. Tapi jauhnya Tuhan tidak berperantara. Kenapa? Dia masih bisa diakses. Masih bisa terkoneksi langsung dengan kita. Bapak Ibu yang hormati, di dalam hati ini ada rahasia, ada sir, rahasia Allah, sirnya Allah di dalam hati. Saya selalu menyebutnya agar lebih paham, nurani. Kalau bahasa tasawufnya sirullah. Kalau bahasa umumnya nurani. Sirullah atau nurani ini tidak pernah terputus. 24 jam tersambung dengan zatnya Allah. Zatnya Allah, bukan sifatnya. Nah, sir itu sendiri, nurani itu sendiri adalah bagian dari sifatnya. Dan sifat akan selalu tersambung, tidak pernah berjarak, tidak pernah berperantara dengan zatnya. Cahaya dengan lampunya, panas dengan apinya, wangi dengan bunganya, bayangan dengan bendanya. Hubungan sifat dan zat tidak berjarak, tidak berperantara, tapi tidak pernah bisa dikatakan satu. Benda-benda, bayangan-bayangan, wangi-wangi, bunga-bunga, panas-panas, api-api. Maka nurani ini adalah bagian sifat
sifatnya Allah, ya Allah turunkan ke dunia kita. Sampailah bagian itu, serpihan daripada sifatnya Allah di dalam diri kita, menjadi namanya nurani. Maka itu tempat tidak pernah kotor, tidak pernah ternoda, tidak pernah terkontaminasi. Dia selalu bersih, walaupun wadahnya ini, tubuhnya ini seorang penjahat, seorang pelacur, tapi dia tetap bersih. Mana ada nurani penjahat yang kotor? Hatinya kotor, tapi nuraninya bersih. Dia selalu mengatakan yang benar, yang salah, hitam, putih. Tapi penjahat itulah yang tidak mengikuti kata nurani. Itu tempat yang paling sakral, yang paling suci di wilayah dunia ini. Maka tasawuf itu mengajarkan kita pembersihan hati. Tasawuf itu mengajarkan kita membersihkan hati, bukan bagaimana mendekati, mencintai Tuhan. Tidak. Tasawuf itu dasar ajarannya adalah membersihkan hati. Karena kalau hati sudah bersih, maka kita mudah menyelam ke dalam nurani. Kalau sudah di dalam nurani, tidak perlu diberitahu mana itu Allah. Di mana Allah? Tidak. Ditanya lagi, dia sudah menunjuk, dia sudah paham. Engkau kiranya ya. Dia tahu di mana Allah. Tapi karena hati kotor, hati buta, ini membuat kita itu meraba-raba untuk mengenal Tuhan kita. Perlu dalil, perlu doktrin. Hatinya para nabi dan para kekasih Allah itu sudah bersih dan melatih kebersihan. Makanya Allah itu menyukai, mencintai orang-orang yang selalu membersihkan hati dan jiwanya. Jadi engkau boleh jauh, tapi engkau tak pernah berperantara denganku. Engkau pun dekat, jika engkau dekat, engkau pun tak akan pernah bersatu. Nah sekarang kita sudah yakin bahwasanya Allah itu tidak berjarak, tidak berperantara dengan diri kita. Kalau diibaratkan seperti air dan gula bercampur. Kata kita bersatu itu gula dan air, larut di mata kita. Kalau kita memakai akal, memahami kajian seperti ini, maka akan lahirlah namanya ilmu bersatu dengan kita. Bahkan banyak orang salah paham, banyak juga orang yang mencoba mengolah dengan akalnya sesuatu yang seharusnya dikelola oleh rasa, oleh hati, dikelola dengan akal. Maka muncullah filsafat, muncullah ungkapan-ungkapan yang aneh-aneh. Ya kalau Allah sudah dekat, tidak berjarak, tidak berperantara dengan diriku, bagaimana cara aku menyembah katanya? Bagaimana cara aku bisa rukuk dan sujud lagi? Dia sudah ada di sini, dekat di sini. Jadi campur aduk itu. Bapak Ibu yang Allah rahmati, dunia rasa itu rimba yang paling rindu, yang paling berbahaya. Banyak binatang buas di sana. Rimba rasa. Jadi kalau tidak ada gaib, tidak ada musik yang mimpi, jatuh kita ke jurang, jebakan-jebakan sangat sekali.
Namanya manusia, dia rasa penasaran yang tinggi, tidak disertai rasa, dia memakai akal, dia menganggarkan ilmunya dulu di bangku kuliah. Kitab-kitab yang banyak ia bacanya, mencoba untuk mengolah, meramu. Lahirlah filsafat. Ini yang merusak tasawuf. Saya sering sampaikan, tasawuf itu pengenalan, bukan ungkapan. Semakin banyak engkau mencoba mengungkapkan makna tasawuf, maka akan semakin tersesat engkau dalam filsafat. Maka sir atau nurani ini menjadi wilayah yang istimewa bagi kita. Di sanalah kamar pribadi kita. Di sanalah kita berjumpa dengan Tuhan. Di sanalah kita bisa berdialog, berdoa, meminta misalnya. Jangan sekedar meminta itu hanya lidah saja yang bicara. Tapi berdoa dan meminta itu sentuh dengan nurani. Apa yang kau ucapkan itu menyentuh nurani sendiri. Benar gak pada hari itu kau butuh dengan apa yang kau doakan itu? Saat ini kau butuh sesuatu, maka mintalah sesuatu yang kau butuhkan itu, agar doamu menyentuh nurani. Ketika doa sudah menyentuh nurani sendiri, saat itu doa itu langsung didengar oleh Tuhan. Tapi kalau doa hanya dengan ucapan kata saja yang dirangkai indah dengan akal, doa itu butuh waktu sampai kehadirannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus menembus 7 lapis langit yang dijaga oleh para malaikat. Tapi kalau berdoa sesuai apa yang merasa yang kita butuhkan saat itu, maka doa itu akan mudah masuk ke dalam kita. Bukan sekedar lip service saja, bukan sekedar Rabbana Atina saja. Sudah benar-benar itu doa menjadi kebutuhan kita, walaupun yang kita minta itu 1000 perak. Tapi kalau itu benar-benar dari hati kita, maka itu sudah masuk untuk nurani. Nah, ketika masuk ke dalam nurani, dia tidak melewati para malaikat lagi, dia langsung kepada zatnya Allah sampai di sana. Jadi biasakanlah berdoa itu sesuai apa yang terasa, dengan apa yang diatur. Bagaimana kita kalau sholat berjamaah, mengaminkan imam kita, silakan. Tapi setelah itu mintalah ya apa yang ada di dalam diri kita, apa yang jadi tujuan kita. Dan doa itu bebas. Doa tidak sama dengan mantra. Kalau mantra dia ada batasan, tidak boleh satu kata satu huruf berlebih. Kalau doa bebas, apa yang terasa dalam hati. Kalau kita ingin membuktikan apakah benar Tuhan itu jauh tidak berperantara, dekat tidak bersama. Dia memang di atas aras, tapi dia bisa bertemu di sini. Boleh engkau katakan Allah di atas aras, betul. Allah sendiri mengatakan dalam ayat dalam Qurannya. Namun dia mengingatkan, memberikan bagian daripada sifat berada dalam diri. Banyak dengar bahwa orang tarekat kita sendiri akan menyatakan alam semesta ini yang katanya besar sampai sekarang tidak terukur luasnya, itu alam semesta yang kecil dibandingkan alam semesta yang ada dalam diri kita. Kita ini pusatnya, sentralnya kejadian dunia ini. Maka hal yang sebesar itu, kalau tidak ada kita, tidak akan diciptakan. Bumi yang kita pijak ini, kalau tidak ada kita, tidak akan diciptakan Tuhan.
Kitalah alasan terbentuknya alam semesta ini. Alasan kejadian dunia ini. Kita alasannya. Kalau bukan karena engkau Muhammad, tak diciptakan dalam. Tak diciptakan dalam dunia ini. Kita alasannya. Makanya bukan menjadi makhluk yang istimewa diberikan akses langsung. Asalkan kita pakai, kita gunakan akses. Jadilah kita orang-orang arif yang memiliki akal dan hati, yang orang bijak, yang mengenalkan arif yang bijaksana.